Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 kelas D. Mari perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Baik, sekarang masuk ke materi pertemuan ke-11. Betul ya? Betul. Oke. Pertemuan ke-11 ini adalah pertemuan yang membahas tentang hadis materi kelima, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW terkait talak dan rujuk. Talak dan rujuk. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan pemberitahuan bahwa absensi akan saya kirimkan, tetapi saya untuk ini tujuannya untuk menghindari adanya selonong boy ya, bukan gesekan. Mahasiswa yang tidak hadir, tidak masuk itu absen. Jadi saya tidak kirim di GCR, tetapi masuk ke Zoom meeting. Jadi kalian kalau mau absen harus masuk dulu ke Zoom meeting. Ya, silakan masuk dulu. Iya, Zoom meeting kemarin ya sudah saya kirim itu. Kemarin saya lupa absen, Pak. Ya resiko. Resiko. Nggak bisa. Ya lo gimana udah? Ya langsung. Assalamualaikum. Hah? Ya. Oke, sebentar. Sabar ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke, sudah ada beberapa ini ya. Oke, saya masukkan sekarang. Nah, tuh sudah masuk. Silakan diisi. Kasih banyak tuh. Silakan diisi dulu absensinya. Ayo silakan masuk langsung.
kita lanjutkan, kita masuk ke materi kelima, pertemuan 11. Silakan kita buka GCR-nya masing-masing dan buka modulnya. Buka GCR dan buka modulnya. Coba tolong tutupin. Dia enggak. Tutupin. Ya, tutup. Udah. Oke, baik. Kita lihat ada 3 hadis yang akan kita fokuskan untuk dikaji. Pertama, hadis riwayat Abu Hurairah. Kedua, hadis riwayat Ibnu Umar. Ketiga, hadis riwayat, dan terakhir riwayat Aisyah. Oke, seperti biasa, yang baca kalian. Nah, yang baca pertama kali saya pilih yang perempuan. Masuk. Tutup pintunya. Yang pertama, siapa ini? Yang kelihatan bersemangat dan ceria. Ini dah ini depan ini. Siapa namanya? Ratu Syifa Ibnatayya. Silakan Ratu. Yang keras suaranya. An-nikahu ilan nasai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang dilakukan dengan serius maka jadi, dan jika dilakukan dengan berdekat kepada maka jadi. Nikah, tolak, wudhu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi kecuali An-Nasai. Oke, baik. Berikutnya yang kedua hadis riwayat Ibnu Umar yang laki-laki. Ade, silakan Ade. Yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyurajib summal yatrukha hatta takfura summa tahid summa tahul Tathura. summa takfura summa insya'a amsaka ba'du Tutup. atau laqa qabla ayyamas fatilka iddatul lati amara Allahu azza wa jalla an tutalliqalaha lahan nisa tafaq alaih. Dari Ibnu Umar, ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci kembali. Kemudian jika dia mau, maka pertahankan sesudahnya. Dan jika mau, maka talaklah dia sebelum digauli. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan untuk mentalak istri-istri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oke. Berikutnya yang terakhir hadis riwayat Aisyah.
perempuan lagi. Yang kelihatan fasih siapa ini? Kalau udah fasih ganti. Ini siapa namanya? Siti Halimatus Sa'diyah. Ya, silakan Siti. Harus fasih, kalau udah fasih ganti. Tidak fasih. Yuk. Kok itu lagi? Yang ketiga. Yang nomor tilu. Gimana itu bacanya kok? Terus? Gimana sih? Udah, stop, ganti, bacanya masih salah-salah. Siapa ini? Yang kelihatan fasih siapa? Coba Nur Haida itu enggak fasih itu. Nur Haida, silakan Nur Haida yang baru datang tadi itu. Yo. Yo, lanjutkan. Wallahi, langsung wallahi. Artinya dari ayatnya dari Aisyah dia berkata ada manusia dan seorang laki-laki menghalang istrinya sebanyak yang dia kembali dan istrinya itu tetap istrinya apabila dia rujuk istrinya masih dalam masa iddah walaupun setelah ditalak 100 kali atau lebih sampai pernah seorang laki-laki berkata kepada istrinya, demi Allah, aku tidak mentalakmu. Lalu engkau terlepas dariku dan aku tidak kembali kepadamu selamanya. Istrinya bertanya, mengapa demikian? Laki-laki tersebut menjawab, aku talak engkau. Tetapi setiap kali tidakmu habis, aku rujuk kembali. Maka kemudian istrinya
Oke, baik. Sudah semua ya. Oke, saya jelaskan. Singkat, padat. Jadi hadis ini berhubungan dengan talak, itu ada yang kurang ya di situ ya di modul. Talak dan rujuk, bukan dengan. Talak dan rujuk. Ada dua. Jadi ada 3 hadis yang berhubungan dengan talak dan rujuk. Pertama hadis riwayat Abu Hurairah. Kata Nabi, ada 3 perkara, tiga hal yang jika diucapkan dengan serius maka terjadi atau berlaku. Dan sebaliknya, jika diucapkan dengan sedikit bercanda atau dengan bermain-main, tetap terjadi juga. Apa itu? Pertama nikah, kedua talak, dan ketiga rujuk. Ini menandakan bahwa sebenarnya nikah, talak, dan rujuk jika tidak diniatkan untuk itu maka tetap berlaku. Ini adalah prinsip dasar dari sebuah ucapan talak, nikah, dan rujuk. Walaupun dalam perkembangannya, misalnya kalau kita bicara di kasus perceraian, pernikahan, dan rujuk, misalnya di pengadilan agama itu tetap ada niat dan kesengajaan. Jadi bukan berarti hadis ini tidak sahih, bukan, tapi memang harus ada pertimbangan lain. Kan memang dalam pengambilan keputusan, pengambilan hukum atau istinbatul hakam memang tidak harus merujuk pada dalil yang primer, tidak. Jika misalnya dalil yang primer itu multitafsir atau karena faktor rendahnya kualitas hadis, maka bisa saja hadis itu ditinggalkan dan diambil sumber hukum yang lain yang ada di bawahnya. Jadi pantas jika misalnya di Indonesia penerapan talak itu tidak sekedar karena diniati atau tidak diniati, tapi memang harus ada harus ada pengajuan dulu ke pengadilan agama. Jadi pengajuan gugat talak. Nah, itu kan jelas serius, bukan bermain-main. Jadi ini di luar konteksnya ya, di luar konteks sistem peradilan agama di Indonesia. Ini konteksnya dalam hal kesengajaan atau tidak jika diucapkan berlaku. Misalnya, ayo hari ini di kelas HKID kita adakan simulasi praktek perkawinan atau simulasi akad nikah. Ayo kita praktek ya. Nah, sebagai aktornya pertama saya sebagai wali, saya ambil peran sebagai wali. Kedua, calon suaminya siapa? Ade misalnya ya, Ade. Terus calon istrinya anak kandung saya namanya Siti misalnya. Saya punya anak kandung misalnya Siti. Kita praktek ya. Oke. Nah, saya sebagai wali akan bertindak selaku orang yang berperan sebagai wali yang mengucapkan ucapan ijab. Kalimatnya gimana? Contohnya begini. Nah, simulasinya gini. Wahai Ade Miftahul Arif, saya kawinkan dan nikahkan anak saya bernama Siti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan seterusnya. Dibayar tunai. Oke, jawab. Saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Bapak Miftah dengan mas kawin sebagaimana disebutkan tunai. Ini simulasi ya. Tapi pada kenyataannya itu jadi. Kenapa? Karena faktanya benar. Walaupun simulasi, tapi saya sebagai wali benar. Anak saya itu sebagai calon istri benar. Anak kandung saya Siti. Jadi saat itu walaupun diniatkan simulasi, tapi tetap terjadi. Ade jadi menantu saya. Tapi simulasi ya, tetap jadi. Inilah bukti dari ucapan hadis ini. Tapi gimana Pak? Misalnya ada yang nanya, Pak, kalau misalnya nikahnya bohong-bohongan. Misalnya di sekolah biasanya ada praktek perkawinan. Misalnya si Ali jadi wali, si Siti jadi calon istri, si Rahmat jadi calon suami. Praktek bohong-bohongan. Jadi nggak itu ya? Tidak jadi, karena yang bukan sebenarnya.
Walinya bukan dia, Siti itu. Walinya bapaknya sendiri, tapi diganti oleh temannya sebagai wali. Nah, itu tidak terjadi. Yang terjadi kalau kayak saya tadi simulasi, saya memberikan contoh saya sendiri sebagai wali, anak saya kandung. Putra misalnya, anak kandung saya juga kuliah di kelas ini, HKID. Dan disimulasikan, itu jadi hati-hati. Jadi hati-hati dalam bermain peran untuk nikah, talak, dan rujuk. Atau juga misalnya ketika kalian sudah punya suami, punya istri. Yang suami misalnya, Neng, sambil bercanda, sambil guyu-guyu, sambil mesem-mesem, bilang, Neng, kamu saya talak ya. Tapi bercanda. Hati-hati itu terjadi, jatuh talak. Jadi jangan dibuat mainan kalimat talak, kalimat nikah, kalimat rujuk. Karena hadis ini mengatakan jika diucapkan dengan serius maka jadi, jika diucapkan dengan bercanda atau bermain-main juga tetap jadi. Jadi itu ya maksud dari hadis nomor 1. Berikutnya hadis nomor 2. Hadis riwayat Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini adalah anak kandung dari Sayyidina Umar bin Khattab yang suatu ketika Abdullah bin Umar, anaknya Umar tadi, itu menceraikan istrinya ketika istrinya sedang masuk masa haid. Diceraikan istrinya. Padahal sedang haid. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kira-kira bagaimana hukumnya? Bagaimana status istri saya? Karena saya sudah menceraikan dia ketika dia sedang haid. Boleh nggak itu kira-kira?" Nah, si Umar juga bingung. Sayyidina Umar juga bingung. Gimana ya? Saya tidak bisa jawab. Coba saya konsultasikan kepada Rasulullah. Nah, kemudian Umar mendatangi Rasulullah dan bertanya mengenai status anak menantu yang ditalak oleh anak kandungnya. Bagaimana? Nah, kemudian setelah disampaikan, kemudian Nabi bersabda, "Murhu, perintahkan Abdullah bin Umar, ya Umar, agar agar dirujuk kembali. Tidak boleh seorang suami mentalak istrinya padahal istrinya sedang haid. Dalam Islam itu dikategorikan sebagai talak bid'ah karena talak yang tidak direstui oleh Rasulullah dan tidak pernah dipraktekkan, berarti tidak boleh. Jadi kalau misalnya perempuan itu sedang haid maka terlarang untuk ditalak. Baru boleh ditalak kalau sudah suci. Kalau sudah selesai masa haidnya. Artinya hadis ini juga memberikan keterangan bahwa perempuan yang ditalak itu tidak boleh dalam keadaan haid. Harus dalam keadaan sudah suci dari haid. Dan yang kedua, wa in talaqa wa in syaa talaqa qabla ayyamassa. Ini kandungan hadis yang kedua. Jadi kalau sudah ditalak, maka talaklah sebelum kamu menjima istrimu. Artinya apa? Kalau perempuan sudah dijima dan kemudian ditalak, maka hak maharnya sudah full 100%. Tidak berkurang sedikit pun. Harus diberikan semuanya sesuai dengan janji yang diucapkan dalam akad nikah, mahar ya. Tapi kalau misalnya si istri ditalak ketika istri belum dijima, belum disentuh, belum dicumbui, belum diajak hubungan seksual, maka istri hanya berhak mendapat setengah dari mahar. Ingat hadis yang kemarin ya. Fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha, katanya Nabi. Jadi kalau sudah dijima, maka si istri wajib berhak mendapatkan mahar sepenuhnya. Bimastahalla min farjiha, setelah dia dijima. Tapi kalau misalnya wa insya Allah qabla ayyamasa, maka dia hanya bisa mendapatkan separuh dari jumlah mahar. Jadi itulah hadis kedua yang bicara tentang larangan mentalak istri dalam keadaan haid. Dan yang kedua, jika perempuan belum disentuh, belum dijima sebelum ditalak, maka dia hanya berhak mendapatkan separuh dari jumlah mahar. Jadi itu ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentang
hadis. Jadi hadis ini ya merupakan asbabul nuzulnya ayat surat Al-Baqarah 229. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana atau apa peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat 229 Al-Baqarah. Jadi ketika zaman itu atau sebelum Islam datang, orang Arab itu punya kebiasaan buruk. Apa? Main gampang nalakin istri, ya. Main gampang mentalak istrinya. Jadi seakan-akan talak itu kayak ngobrolan santai gitu ya. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Tapi begitu ditalak, lucunya, anehnya, saya rujuk lagi. Saya rujuk, saya talak, saya rujuk, saya talak, saya rujuk. Sampai beratus-ratus kali. Diucapkan seperti omongan biasa setiap hari. Bingung ini para perempuan yang ada di masa itu. Maka mereka berkonsultasi kepada Aisyah mengenai sikap para suaminya ini. Saya ditalak tapi begitu sebentar lagi dia sudah rujuk, minta rujuk. Bagaimana nih status kami sebagai istri? Ditalak tapi dirujuk sampai berkali-kali bahkan sampai ratusan kali. Akhirnya Aisyah juga tidak bisa jawab, maka beliau berkonsultasi kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah juga tidak langsung memberikan respon, tidak langsung memberikan jawaban, tidak langsung menyatakan hadis. Masih tetap diam Rasulullah. Pikir Aisyah, jangan-jangan Rasulullah ini sedang bingung juga dengan pertanyaan saya. Apa jangan-jangan Rasulullah juga sedang sakit atau apa gitu. Maka ternyata diamnya Rasulullah itu karena sedang menunggu turunnya ayat. Dan begitu setelah mendengarkan ucapan Aisyah dan kemudian Nabi berdiam diri sebentar, maka kemudian turunlah ayat surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi at-tolaku marrotani fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Jadi ayat atau Allah sudah mengingatkan bahwa talak itu hanya dua, cukup dua kali, tidak boleh lebih. Bukan tidak boleh lebih, artinya tidak boleh, hanya dua yang boleh rujuk. Dua kali boleh rujuk, setelah itu selesai, tidak ada lagi rujuk. Jadi sudah menghapus, menasah tradisi Arab pra-Islam yang biasa mereka orang Arab hobi mentalak istri dan rujuk kembali sampai beratus-ratus kali. Dipotong oleh Rasulullah, dipotong oleh Allah, cukup dua. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi setelah itu orang mempraktekkan talak berkali-kali. Cukup dua. Jadi Aisyah langsung menganggap manusia setelah itu langsung ini. Langsung apa? Memulai talak dari awal lagi. Jadi dihapus. Yang kemarin-kemarin talaknya dihapus dan dimulai dari awal lagi. Asta'nafan nasu tolako mustakbalan. Dimulai dari awal dan berlaku talak satu sejak itu. Nah, itulah hadis ketiga riwayat Aisyah yang menceritakan tentang asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 229. Oke, jelas. Hadis 1 tentang kalimat talak nikah dan rujuk yang berlaku walaupun bercanda dan serius. Kedua, hadis riwayat Ibnu Umar yang menceritakan tentang larangan Nabi untuk mentalak istri dalam keadaan haid dan kewajiban suami untuk memberikan mahar 100% jika istrinya sudah dijima dan kemudian mereka talak. Dan yang ketiga, hadis yang menjelaskan tentang asbabun nuzulnya surat Al-Baqarah ayat 229 tentang jumlah maksimal talak. Oke. Silakan jika ada yang mau bertanya terkait dengan soal 3 hadis ini. Silakan. Ya udah, ada Bapak, silakan. Ayo Haida, Nur Haida. Ya. Ya.
Ini maksudnya baru mau dua kali ya ke pengadilan agama. Tapi sebelum pengadilan agama ini si suami itu mau mengajak kembali gitu Pak. Istrinya ini merasa saya kan sudah pernah menceraikan itu sampai 3 kali lebih. Saya menganggap itu benar. Suaminya bilang, nah kita kan baru mau masuk pengadilannya yang 2 kali, jadi bagaimana kita itu? Oke. Ada dua kemungkinan itu ya. Jadi kenapa yang satu secara apa itu? Secara syariat itu sudah ditalak sampai 3 kali misalnya gitu ya. Tapi dia secara hukum perundang-undangan positif baru 2 kali karena dia baru mengajukan 2 kali talak. Tapi di luar itu dia sudah berkali-kali. Bagaimana itu hukumnya? Menurut saya itu memang harus ada pengakuan dari negara. Bahwa negara telah mengakui bahwa laki-laki ini telah mentalak 2 kali. Tapi di fakta yang terjadi di lapangan itu berbeda. Istri sudah ditalak sampai 3 kali oleh si suaminya. Lalu bagaimana? Ya mau tidak mau ya harus bertemu di antara dua pihak. Kira-kira dia mengakui tidak kalau dia sudah mentalak 3 misalnya. Ya kalau dia mengakui berarti dia sudah tidak boleh lagi menikah lagi atau rujuk lagi dengan si mantan istrinya. Karena sudah ditalak 3 kali. Itu pengakuan dia. Tapi secara negara gimana? Ya sudah, itu urusan belakangan. Kalau misalnya kamu mau diurus ya, ayo diurus. Kalau enggak ya sudah. Cuma status saya sebagai istri kamu sudah tidak lagi boleh rujuk karena secara syariat kamu sudah ucapkan 3 kali loh. Berarti kamu sudah masuk nikah tahlil kalau mau kawin lagi. Berarti harus ada syarat istri atau saya misalnya sebagai istri, saya tidak boleh kamu nikahi lagi karena saya harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Jadi yang berlaku apa? Secara fikih, secara syariatnya, bukan secara positif, hukum positif gitu. Memang yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari memang hukum positifnya, tapi dalam keseharian itu yang berlaku apa yang diucapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang diterapkan dalam misalnya tidak boleh berkumpul lagi, tidak boleh harus pisah rumah, harus menikah lagi dengan laki-laki lain dan harus ada hubungan seksual antara dia perempuan dengan suami keduanya gitu. Jadi itu cara mengkompromikan. Kalau mau berurusan dengan agama dengan negara ya harus diurus dulu itu. Jadi suaminya harus mengajukan permohonan gugat talak ke pengadilan agama untuk yang ketiga kalinya untuk bisa mendapatkan pengakuan administrasi negara. Misalnya dia mau nikah lagi. Nanti KUA akan bertanya, kamu kan di sini ada keterangan duda. Mana surat keterangan akta cerainya atau akta ikrar talaknya atau akta cerai gitu ya. Dan cerainya sudah 3 kali, mana buktinya? Jadi tidak bisa diurus karena tidak ada bukti secara tertulis. Jadi seperti itu ya, Haida ya. Aspek memang kadang memang sering terjadi ya di masyarakat itu banyak sekali perceraian yang tidak tercatatkan, pernikahan yang tidak tercatatkan. Maka nanti akan muncul konflik-konflik antara kepentingan umum, kepentingan luas dengan kepentingan administrasi negara. Jadi harus kalian nanti sebagai calon ahli hukum positif, misalnya ada yang jadi advokat, ada yang jadi hakim, ada yang jadi penghulu. Ya harus melek urusan seperti ini. Kira-kira bagaimana mengatasi jika ada orang yang tidak pernah ngurusin perceraiannya, tapi tiba-tiba ngurusi perkawinannya secara legal di KUA misalnya. Gimana caranya? Dia sudah menduda nikah pertama nikah siri, nikah kedua nikah siri, cerai lagi, terus dia mau nikah lagi. Statusnya sebagai apa ini? Nah, karena dia siri ya tercatatnya sebagai perjaka karena belum pernah tercatatkan.
Ya, tidak masalah kalau tidak ada konflik perdataan nanti di belakang hari. Gitu ya. Nah, kalian harus melek dan harus perhatian dengan keilmuannya dan nanti bisa diterapkan di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, yang lain silakan. Masih ada? Tidak ada ya? Ya, kayaknya sudah pada lelah ini. Sudah pada capek dan sudah pada mau segera pulang ke rumah masing-masing. Ya sudah, udah jam 2 kurang 10 menit nih. Oke, kalau begitu selanjutnya yang terakhir adalah pemberitahuan mengenai materi apa yang akan dihafalkan untuk minggu depan. Betul ya? Oke, baik. Untuk hafalan minggu depan, kira-kira mau pilih yang mana? Yang pertama, hadis 1, hadis 3. Kok 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 banyak yang bilang hadis 3? Ya sudah, oke, saya ambil jalan tengahnya saja. Jadi saya menghargai mahasiswa yang usul hadis 3. Sebentar, dengerin dulu omongan saya. Saya menghargai usul yang mau hadis 3. Saya menghargai, bukan menyuruh. Dan saya juga menghargai kalian yang pingin hafal hadis nomor 1. Ya. Maka dari itu saya ambil jalan tengahnya. Yang dihafalkan adalah hadis nomor 2. Ya. Hadis nomor 2 yang dihafalkan. Ya. Agak panjang memang. Tapi itu konsekuensi dari kalian yang sudah setuju untuk mendapatkan tugas hafalan. Maka dari itu saya mau cross check lagi, adakah di antara kalian di sini yang belum hafalan? Coba. Hah? Nah, itu dia. Harus hafalan sekarang. Oke, sebentar. Saya mau ambil dulu catatan saya. Nanti saya kembali sudah bawa catatan. Bentar ya, saya ambilkan dulu ya. Oke, saya cek dulu ya. Ini yang belum setoran hafalan. Ini masih banyak nih yang materi 4. Ini belum. Kita satu-satu dulu. Yang pertama, Rafiq Ihsan. Mana Rafiq Ihsan? Hah? Kamu ya? Oke, silakan langsung. Yuk. Rafiq Ihsan. Tutup. Ayo. Berdiri biar ada. Ya, silakan. Hah? Minta sekali lagi. Ayo. Dari Salama al-Aqwa, semoga Allah meridainya, Rasulullah pernah membolehkan para sahabat ketika nikah mut'ah selama 3 hari lalu melarang. Pada tahun apa? Pada tahun apa? Autos, pada masa Autos. Apa itu? Autos itu perang Autos, Pak. Ya apa? Tahun Autos itu apa? Khoibar apanya? Terus dan kemudian melarangnya. Oke, ya sudah. Rafiq Ihsan sudah. Berikutnya Fathur Rahman. Mana ini kosong ini? Belum. Hah? Ada di saya ya, di saya ada ya. Oke. Awas tuh ya.
Awas loh kalau ternyata enggak ada, saya tuntut di nanti. Awas ya. Oke, ya sudah. Berikutnya, Nendang Kurnia ini kemana anaknya? Kok enggak pernah masuk? Enggak pernah muncul? Hah? Mana? Enggak ada Nendang Kurnia ini? Hah? Enggak pernah masuk? Oke, terakhir ini ada nih Rosalia. Ayo silakan. Nah, ya kan satu minggu dari sekarang udah lewat ini. Yo, jangan lama-lama. Mau coba 3 baris kok. Deh sedikit. Ayo cepat. Tinggal kamu ini, yang lain udah selesai. Kalau tidak sekarang, nanti tugas ini kan tugas hafalan kelima. Itu jumlahnya banyakan lagi itu. Ani bin Umar annahu talaqa imratahu wa yahaidun fi ahdi Rasulillah dan seterusnya. Panjang itu. Capek kamu nanti itu. Makanya harus sekarang, kalau enggak repot nanti. Ya, jelas kan Rosalia? Rosalia. Yo, cepat. Ini teman-temannya udah pada nunggu. Berdiri, silakan, yuk. Coba dulu tutup, HP-nya tutup. Yuk, silakan. Ini menunggu kamu semua ini nih. Ayo cepat. Coba dulu, ayo coba. Tutup dulu, yuk. Ayo Rosalia. Rosalia Indah. Oh, bis ya. Ya, cepat nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sulaiman kok Sulaiman? Ayo, jangan kasih tahu, temannya diam. Gimana sih? Ini direkam loh, ini direkam oleh saya, dimasuk YouTube channel nanti ini. Nanti viral. Loh, bisa nggak? Kok malah duduk sih? Yang nyuruh duduk siapa? Aduh, udah nih. Alamat kamu bakal banyak coba. Ya sudah, terserah kamu lah. Saya cuma mengingatkan. Ingat ya, perhatikan. Semakin lama, ingat. Saya informasikan nanti. Semakin lama, ini materi 5. Nanti materi 6, ada lagi yang agak panjang. Materi 7, ada lagi yang lebih panjang. Materi 8 juga cukup pendek. Tapi kalau semakin banyak utang, semakin susah. Ya, saya cuma mengingatkan saja. Gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik, tugasnya adalah hafalan materi 5 hadis nomor 2 dari riwayat Ibnu Umar. Itu. Dan karena minggu depan saya pulang, maka nanti setorannya secara online. Secara online ya. Dan tolong secara online pun juga kalian bantu saya. Gimana caranya? 1. Jangan mengganggu konsentrasi saya ketika mengawasi dengan cara suara kalian yang tidak penting masuk. Itu sering itu. Saya lagi mendengarkan satu orang, yang lain pada ribut gitu ya. Rame. Ini sekolah, ini kelas apa stadion ini? Rame saja. Jadi tolong itu diperhatikan. Kalau perlu kosmanya siapa? Mana orangnya? Udah masuk. Udah masuk ya? Hah? Udah ada ya?
tolong dikoordinir atau siapapun lah koordinir untuk jam setoran pertama kan kelompok satu. Jadi yang ada di ruangan itu hanya kelompok satu saja. Jangan gabung kelompok lain masuk, 3 masuk, 2 masuk. Supaya apa? Supaya terkontrol ini kelompok satu. Yang lain keluar dulu di luar. Nanti kalau sudah selesai kelompok satu, baru pindah gantian yang masuk kelompok 2. Nanti berikutnya juga kelompok 3 gantian masuk. Jadi biar teratur itu ya. Dan ketika hafalan, yang bersuara hanya yang hafalan saja. Yang belum dapat giliran, tunggu. Jangan bersuara. Ya hafalannya dalam hati aja. Gitu ya. Itu yang penting. Supaya saya tidak hilang konsentrasi gara-gara ada suara lain yang masuk dan mengganggu konsentrasi. Saya yakin juga kalian kalau diganggu juga tidak enak kan. Jadi tolong juga saya ingin juga ketenangan ketika mendengarkan apa itu hafalan kalian. Dan yang kedua, tolong jaga kredibilitas kalian. Jadi ini contoh saja, semester lalu ada yang hafalan bacanya bagus sih, mantap, matanya buka. Tapi ternyata di balik layar tuh ada yang ngasih kode. Ini hafalannya nih. Nah, kamu tinggal baca kan? An Abi Hurairah radhiyallahu kan kelihatan kalau di kamera kan baik gitu. Tapi dia melihat, nah tolong nanti ketika hafalan supaya lebih bertanggung jawab, lebih kredibel, lebih ya bagus, ya pejamkan mata. Tapi pejamkan mata jangan nunduk ke bawah. Mungkin saja ada bacaan di bawahnya. Jadi tolong matanya menghadap kamera HP gitu ya. Tapi terjamkan mata. Itu biar lebih bertanggung jawab. Gitu ya. Jangan sampai buka mata, jangan sampai melirik apalagi ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Itu supaya lebih enak. Jadi ya saya sekali lagi kadang tidak yakin nih. Dia kalau baca sambil melihat Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Memang ada maksud baik. Karena hafalan itu kan tergantung suasana. Kalau suasananya tenang dan nyaman, dia bisa melihat ke arah situ. Tapi bukan melihat catatan. Memang betul. Tapi kan saya tidak memberikan jaminan dia tidak melihat. Tidak melihat catatan. Maka sebaiknya tolong dijaga dengan cara kalian bantu saya dengan pejamkan mata. Gitu ya. Suatu saat saya coba, tapi kayaknya tidak mungkin ini. Saya coba sebenarnya pingin, mestinya kan minggu lalu saya datang ya untuk menerima setoran hafalan materi 4 ya minggu kemarin harusnya. Tapi karena saya ada kendala, saya ada kepentingan keluarga yang tidak bisa saya tinggalkan, jadi akhirnya minggu lalu saya tidak datang dan baru datang minggu ini. Maunya saya pingin 1 kali saja ada kesempatan untuk mengawasi kalian secara langsung ketika hafalan. Depan, saya sudah pulang kok. Mestinya saya kalau dulu ya zaman sebelum pandemi di kelas-kelas yang lama kakak kelas kalian dulu itu saya sering setoran hafalannya itu sambil keliling di ruangan ini. Berikutnya misalnya saya baca. Wilda Alfazaro saya datangi Wilda mana Wilda. Saya datangi, saya lihat matanya, saya lihat bacaannya. Benar apa salah gitu. Saya sudah hafal hadisnya, saya tinggal cek bacanya betul apa salah ke dia. Setelah selesai pindah ke yang lain, saya cek Ade, bacanya gimana? Ya saya perhatikan betul mukanya, bahasanya, bahasa tubuhnya juga begitu. Ya saya pantengin sendiri. Kalau dulu ya. Tapi karena sekarang gara-gara ada efek pandemi, ada efek ternyata bisa Zoom meeting. Kan Zoom meeting ini muncul saat pandemi kan ya. Jadi akhirnya saya manfaatkan. Saya pakai kesempatan untuk membuka kelas Zoom meeting dan sekaligus juga setoran hafalannya di Zoom meeting. Jadi berkurang lagi kesempatan saya untuk mengawasi secara langsung. Kemarin itu ada kesempatan, tapi gara-gara saya ada kepentingan keluarga, jadi ya tidak jadi akhirnya. Ya sudah kalau gitu. Saya hanya berharap kalian kejujurannya buktikan bahwa saya benar-benar
menghafal dengan serius. Ingat ini agak panjang ini. Jadi saya kadang masih suudon ini sama kalian ini. Suudon, terpaksa saya suudon. Kalau tidak tutup mata besok, berarti kecurigaan saya mungkin benar, mungkin salah gitu ya. Hah? Jangan tidur. Kan di kelas ini, bukan di kamar, di asrama, di kos-kosan. Usahakan besok datang ke kampus ya. Hari H mata kuliah hadis Akam 2 datang ke kelas dan hafalan di kelas. Yang berhalangan hadir tidak masalah. Misalnya ada di rumah, silahkan. Tapi tolong dijaga. Misalnya kayak tadi, mata penglihatan ditutup. Ya tidak apa-apa, kayak ada teman kalian yang tutup mata gini. Boleh. Tapi tangannya jangan sambil ada celah melihat gitu ya, bukan. Harusnya dirapat gitu. Boleh, supaya lebih jujur itu kan. Ada mungkin ada catatan masuk di sini kan. Oke, gitu ya. Baik, saya kira cukup. Untuk hafalannya silakan dipersiapkan 1 minggu ke depan, dan minggu depan tanggal 30 November kita akan ketemu lagi secara online untuk menerima setoran hafalan dari kalian. Baik, terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Sudah jam 2:10 itu atau lewat 5. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan yang mau keluar.